Harta merupakan segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam ilmu ekonomi, harta juga disebut sebagai aktiva. Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah, di mana Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menunaikan kewajibannya, yaitu memenuhi hak-hak keluarga dekat, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan. Allah tidak menghendaki pemborosan dalam menggunakan harta. Pemborosan di dalam ayat ini adalah orang-orang yang menghambur-hamburkan harta kekayaannya dalam perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan lainnya di luar perintah Allah. Kajian hadis tentang harta Sahih Bukhari 1941. Artinya, sungguh pasti akan datang suatu zaman pada manusia, dan ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang harta yang didapatnya, apakah dari barang halal ataukah haram. Hadis ini berbicara tentang cara distribusi barang dan jasa, di mana suatu hari orang sudah tidak peduli lagi akan haram dan halalnya cara mereka berdagang. Hadis ini juga memprediksi bahwa kelak akan adanya monopoli perdagangan. Harta adalah media ibadah. Dalam kandungan Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Selain harta, hal penting dalam bahasan syariah Islam yaitu tentang kepemilikan harta itu sendiri. Kepemilikan atau al-milkiyah adalah istilah hukum Islam yang menandakan hubungan antara manusia dan harta yang menjadikan harta itu secara khusus melekat padanya. Berdasarkan definisi ini, perolehan properti oleh seorang individu dengan cara yang sah memberikan hak kepadanya untuk memiliki hubungan eksklusif dengan properti itu, menggunakan atau menanganinya selama tidak ada hambatan hukum untuk berurusan seperti itu. Pada dasarnya, menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya seluruh harta atau kekayaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman-Nya pada ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 20. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا
ملكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain." Dalam Islam, kepemilikan harta dibagi atas kepemilikan pribadi atau individu, kepemilikan bersama atau komunal atau juga disebut dengan umum, dan kepemilikan milik negara. Islam mengakui kepemilikan individu asal didapatkan dan dibelanjakan dengan cara yang syar'i. Harta pribadi dalam penggunaannya tidak boleh memiliki dampak negatif terhadap pihak lain. Selain itu, individu bebas dalam memanfaatkan harta miliknya secara produktif, melindungi harta tersebut dan memindahkannya dengan dibatasi oleh syariat yang ada. Hal ini untuk mengurangi kesia-siaan dalam kepemilikan harta. Selain kepemilikan pribadi, Islam juga mengakui kepemilikan umum dan negara. Kepemilikan umum meliputi mineral, padat, cair, dan gas yang asalnya dari dalam perut bumi, karena memiliki kebermanfaatan besar bagi masyarakat sehingga dimasukkan ke dalam golongan milik umum untuk dikelola oleh negara. Sedangkan harta milik negara yaitu segala bentuk penarikan yang dilakukan oleh negara secara syar'i kepada masyarakatnya seperti pajak, hasil pengolahan pertanian, perdagangan, dan industri yang masuk ke dalam kas negara. Harta milik negara itu kemudian dibelanjakan untuk kepentingan warganya. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba, dan mewajibkan kepada orang untuk bertanggung jawab dalam kerusakan harta atau barang orang lain untuk membayarnya. Manajemen pengelolaan harta. Islam menganjurkan agar seorang muslim gemar memberi walau sekecil apapun, karena dengan bersedekah ibarat sedang berinvestasi yang akan selalu bertambah keuntungannya.